Usai meraih kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi, Presiden memberikan kuncuran dana untuk PSSI. Selain itu, pundi-pundi kekayaan timnas Indonesia makin banyak, para punggawa timnas mendadak jadi bintang iklan. Siapa sajakah mereka? Sementara itu, reaksi kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi Van Persie ingin hapus naturalisasi. Yuk kita simak beritanya sebagai berikut. Ya, euforia kemenangan timnas atas Arab Saudi menjadi dampak yang sangat besar bagi persepakbolaan Indonesia. Secara gitu loh, Indonesia menjadi satu-satunya kontestan negara yang peringkat FIFA-nya jauh dibandingkan dengan kontestan yang lainnya, yaitu peringkat 130. Meski begitu, timnas Indonesia mampu bersaing dan memberikan perlawanan sengit untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Gak ada yang menyangka, timnas Indonesia yang tergabung di grup C termasuk grup neraka, karena di situ ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang sering tampil di panggung sepak bola terbesar itu. Dari pertandingan ke pertandingan yang sudah dijalani, timnas Indonesia selalu memberikan kejutan dan hasil yang positif. Seiring menanjaknya performa timnas Indonesia, di lapangan tentu penghasilan dan market value timnas juga ikut naik. Wah, asyik dong. Iya kan? Dan itu menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Guna menambah pundi-pundi kekayaan, ada beberapa faktor yang menjadi sumber kekayaan bagi timnas. Mulai dari pemerintah, Presiden Prabowo Subianto memberikan anggaran 200 miliar untuk persepakbolaan Indonesia. Pemasukan pertama yaitu dari hak siar pertandingan. Kalau dulu stasiun TV yang menyiarkan pertandingan timnas Indonesia itu sedikit. Tapi sekarang setiap pertandingan timnas Indonesia selalu jadi rebutan. Bahkan di bawah komandonya Bapak Erick Thohir, jadi yang tertinggi dalam sejarah hak siar Indonesia, mencapai 100 hak siar terbagi di berbagai negara. Keren kan? Meroketnya hak siar timnas Indonesia tidak terlepas dari para pengamat sepak bola, medsos, atau dari para konten kreator. Banyak kreator Indonesia dan kreator asing yang menyaksikan pertandingan secara langsung dan mengunggahnya ke berbagai media sosialnya, sehingga mendongkrak popularitas timnas Indonesia. Yang kedua yaitu dari hasil penjualan tiket. Banyaknya pemain diaspora yang berkualitas bergabung ke timnas sangat membantu minat para supporter untuk datang dan hadir ke stadion. Apalagi banyak pemain timnas Indonesia yang masih muda dan good looking membuat para wanita berbondong-bondong hadir, melihat dan menyaksikan secara langsung pemain idola mereka, hanya sekedar menyapa dan berfoto sangat menyenangkan. Ih, Mimin iri deh. Tak sehebat matahari. Dilihat dari hasil dua pertandingan kemarin, saat melawan timnas Jepang dan Arab Saudi dari sumber resmi @timnas Indonesia, tiket 80.000 ludes terjual. Berapa duit kalau dihitung? Tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku. Yang ketiga, pemasukan timnas Indonesia itu dari merchandise. Mulai dari jersey, shawl, topi, sampai gantungan kunci itu tersedia di toko merchandise Garuda Official Store Milk Timnas Indonesia. Para supporter yang ingin membeli bisa kumpul di sini, sebagai bentuk kecintaan, dukungan, dan kebanggaan terhadap timnas Indonesia. Tak sedekat batu kara, tapi selalu ku coba untuk melindungi. Bagi para supporter timnas sejati pasti akan mampir dan berkunjung ke toko ini. Supporter lokal ataupun supporter asing yang mendukung timnas banyak berburu merchandise di sini. Biar saja ku tak seharum. Yang terakhir, pemasukan timnas keempat yaitu dari sponsor. Para punggawa timnas Indonesia kini mendadak jadi bintang iklan. Sponsor yang masuk itu mulai dari brand food dan fashion. Siapa sajakah yang jadi bintang iklannya? Yuk kita kepoin. Yang pertama ada Marten Pas atau yang dikenal dengan Mr. Luku-Luku, menjadi bintang iklan minuman berenergi Extra Joss.
Yang kedua, Ivar Jenner, pemain tengah Jong Utrecht itu terlihat santai dan modis dengan setelan anak mudanya dari brand New Balance. Tambah unyu-unyu deh. Yang ketiga, preman timnas. Ya, Justin Hubner, menjadi bintang iklan minyak rambut Gatsby. Penampilannya yang garang di lapangan tidak terlihat sama sekali. Yang terlihat cuma rambutnya yang rapi dan cerah seperti wajahnya yang ganteng. Ngegemesin deh. Pemain yang menjadi bintang iklan keempat yaitu Calvin Verdonk, pemain yang berposisi wingback ini, menjadi bintang iklan kopi luwak. Di videonya dia terjatuh dan berguling diakhiri dengan senyuman. Pemandangan yang sangat jarang terjadi dari seorang Calvin Verdonk di setiap pertandingan bersama timnas Indonesia. Shane Patinama menjadi bintang iklan yang kelima, pemain yang bermain di Liga Belgia ini menjadi bintang iklan fashion, di mana dia sedang menjalani proses pemotretan memakai jaket dan tas bermerek Coach. Gagah kan, Papa Shane? Selanjutnya ada Pak Kumis. Si paling Indonesia ini menjadi bintang iklan fashion. Nampak dari video dia dibarengi istrinya untuk pemilihan bahan dan sesi pengukuran jas oleh seorang desainer baju. Kira-kira ada yang tahu nggak mereknya apa? Kasih tahu dong, Mimin. Tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Mimin seneng banget deh kalau mereka seneng tinggal di Indonesia. Tapi kali ini ada berita yang Mimin nggak seneng. Apa sih beritanya? Bertahankan kau demi kehormatan bangsa. Salah satu legenda timnas Belanda yang pernah bermain untuk Arsenal dan Manchester United, Robin van Persie, mengomentari kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Indonesia bisa menjadi ancaman bagi timnas Belanda di masa depan jika naturalisasi pemain terus-menerus tidak segera dihentikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa PSSI akan terus melakukan naturalisasi selama kita tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh FIFA. Tambahnya, buktinya kan FIFA juga oke-oke aja. Selain itu, Van Persie juga harus tahu bahwa PSSI sudah bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Belanda yaitu KNVB. Salah satu poin penting dalam isi kerjasama itu, pihak KNVB akan membantu proses naturalisasi bagi pemain yang punya garis keturunan Indonesia untuk berpindah federasi. Karena apa? Karena KNVB juga tahu bahwa timnas Belanda juga banyak pemain yang mempunyai garis keturunan Indonesia. Contohnya Tijani Reijners, dia memilih membela timnas Belanda. Berbeda dengan adiknya Eliano Reijners, yang memilih membela timnas Indonesia. Padahal mereka itu bersaudara. Merah putih teruslah kau berkibar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemain yang punya garis keturunan bisa memilih negara mana yang akan dia perkuat. Iya kan? Yang tertinggi. Intinya jangan ganggu timnas kami. Kan gitu. Titik. Di Indonesia ku